Jalurnya sempit dan sulit untuk dilewati. Tapi Jamila Bargah dari organisasi Darsi Hamad kenal baik jalan menuju gunung ini. Pada ketinggian 1.200 meter, organisasinya punya proyek yang istimewa. Tujuannya adalah mendapatkan air minum dengan memasang jaring. Inilah jaring penangkap kabut yang menghasilkan air. Hari ini, matahari bersinar. Tapi di tempat ini, kabut lebih sering menutupi seluruh kawasan. Kabut datang dari arah sana, lalu naik makin lama makin tinggi. Kita bisa mati karena kita tidak bisa melihat jalur yang kita tempuh. Di sini, di barat daya Maroko, di pinggiran Gurun Sahara, kondisinya sangat kering. Hujan turun tidak rutin. Perubahan iklim makin sering menyebabkan kekeringan. Air sangat sulit didapat. Pendapatan warga bergantung pada pertanian dan peternakan. Proyek penangkap kabut ini diharapkan bisa membantu mereka. 3 tahun lalu, NGO Darsi Hamad melibatkan Yayasan Air dari Jerman untuk menyempurnakan teknologi penangkapan kabut. Desainer industri Peter Trautwein menguji beberapa jenis tenunan jaring. Kami menggunakan semacam tali karet elastis dan menggantungnya di sini agar semua jadi lebih kokoh. Dan sekarang semua konstruksi kencang. Kelihatan dari pergerakan yang dinamis dalam angin. Penangkap kabut yang baru sudah melewati fase uji coba. Tahun depan akan dipasang instalasi lebih besar di sekitar Gunung But Mesgida. Proyek ini mendapat penghargaan dalam konferensi iklim di Marrakesh. Saya suka pendekatan lingkungan dan menganggap ini bukan sekedar tempat sembarang tempat atau tempat menampung hal yang dibutuhkan manusia saja. Ini adalah masa-masa krisis dan kami menyadarinya. Ini adalah dampak dari perubahan iklim. Mereka juga memasang sambungan pipa dari gunung sampai ke rumah penduduk. Keluarga Susan turut menikmatinya. Sejak 1 tahun, air keluar dari tembok. Proyek menjaring kabut buat air minum tidak hanya mengatasi masalah kelangkaan air di pegunungan anti-atlas, melainkan juga berdampak secara positif pada situasi perempuan. Mereka yang selama ini harus menyisihkan waktu buat mengambil air, kini memiliki kebebasan untuk belajar dan bekerja. Ilmuwan Amerika Leslie Dodson sejak bertahun-tahun bekerja untuk NGO Darsi Hamad, khususnya dengan kaum perempuan di daerah pegunungan But Mesgida. Keseharian para perempuan sudah berubah jauh. Di waktu mereka biasanya harus mengambil air, sekarang mereka belajar membaca dan menulis. Perubahannya sangat tidak diharapkan. Proyek harus melibatkan warga, tidak hanya infrastruktur air saja. Dan berkat program ini, perempuan sekarang bisa belajar membaca dan menulis. Lalu ada sekolah air bagi anak-anak. Untuk kaum pria ada lapangan kerja. Ini yang terjadi dalam proyek air. Membawa perubahan besar dalam masyarakat. Keesokan harinya, kabut tebal. Embun tidak hanya menempel pada tanaman, tetapi juga pada jaring di pegunungan. Sampai 22 liter air per meter persegi bisa dipanen dari jaring. Nantinya,
instalasi baru bisa memasok 37.000 liter air pada hari-hari berkabut. Muhammad Hamwali baru selesai memasang jaring untuk uji coba yang pertama. Awalnya sangat sulit meyakinkan warga bahwa kabut ada manfaatnya. Gagasannya sangat aneh. Apakah mungkin mengubah kabut menjadi air? Saya belum pernah mendengar hal semacam itu sebelumnya, dan saya juga tidak bisa membayangkannya. Muhammad dibesarkan dengan kondisi krisis air di desanya. Tapi untuk adik-adiknya, minum air dari keran sekarang adalah hal yang biasa. Kalau kabut berikutnya datang, penduduk di gunung ini mungkin tidak merasa khawatir lagi, tetapi malah merasa senang.